kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Solihin dan ini saudara-saudara saya. Saya Lukianto Hanafi. Saya Lukianto. Halo kawan, tahukah kalian asal mula bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini? Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu yang sudah terkenal oleh banyak negara, terutama di daerah Asia Tenggara. Semua itu dapat dibuktikan dengan adanya prasasti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa yang digunakan di masa itu. Di antaranya 1. Tugu Kapur dengan tahun 686 Masehi. Yang kedua, Prasasti Karangbahari pada tahun 686 Masehi. Kemudian yang ketiga, Prasasti Ketukan Bukit pada tahun 683 Masehi. Dan yang keempat, Prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan dan bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda yang isinya 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang untuk tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu, apa yang membuat bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional dan bahasa kenegaraan? Alasan bahasa Indonesia menjadi bahasa dasar lahirnya bahasa Indonesia menurut Profesor Soedito dalam Pramuki B. 1. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa penghubung. Kedua, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas. Ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara. Keempat, bahasa Melayu bersifat sederhana dan mudah dipahami. Dan yang kelima, bahasa Melayu mampu menghadapi perbedaan antar daerah. Lalu, setelah menjadi bahasa nasional dan bahasa kenegaraan, tahukah kamu apa kedudukan fungsi bahasa Indonesia? Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Sebagai lambang kebanggaan nasional. 2. Sebagai identitas nasional. 3. Sebagai alat pemersatu suku, agama, maupun ras yang berbeda-beda di Indonesia. Dan yang keempat, sebagai alat penghubung, baik sosial maupun budaya yang bermacam-macam di Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara yang
digunakan dalam acara-acara kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa sebagai alat penghubung, artinya dalam perencanaan dan pembangunan nasional. Keempat, yaitu sebagai alat pengembang kebudayaan dan ilmu pengetahuan atau iptek. Sampai jumpa kawan, terima kasih.